Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrian Anda dengan NIM F1B00118. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang percobaan 3, yaitu 7 segment. Adapun tujuan percobaan di sini ada 3, yaitu mengetahui definisi 7 segment, yang kedua mengetahui jenis-jenis 7 segment, yang ketiga memahami prinsip kerja dari 7 segment. Adapun alat dan bahan, yang pertama memakai satu panel Advanced Logic Trainer CK341, yang kedua menggunakan power supply 5 volt, yang ketiga menggunakan kabel-kabel penghubung atau kabel jumper. Adapun dasar teori dari 7 segment tersebut ini ialah 7 segment adalah komponen elektronika yang akan menampilkan angka-angka desimal atau hexadesimal pada 7 segmen yang terdapat pada 7 segment display. Adapun prinsip kerja dari 7 segment ini adalah inputan dari switch berupa angka biner masuk ke dalam decoder yang akan diubah menjadi angka hexadesimal, lalu akan ditampilkan pada 7 segment display tersebut. Adapun jenis-jenis 7 segment, yang pertama common anoda. Common anoda adalah jenis 7 segment yang dimana dia akan menyala jika kondisi atau logikanya bernilai 0. Dan yang kedua 7 segment dengan jenis common katoda, di mana dia ini biasanya dipanggil dengan active high, yaitu dia akan menyala jika dia berlogika 1. Adapun decoder dan encoder. Nah, decoder ini ialah alat yang digunakan untuk mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Nah, biasanya decoder ini dia itu mengubah angka biner atau masih dalam bentuk biner menjadi angka-angka hexadesimal. Nah, habis itu ada encoder. Encoder ini kebalikan dari decoder, yaitu dia dapat mengubah angka hexadesimal menjadi biner. Adapun multiplexer dan demultiplexer. Nah, multiplexer ini biasanya kita sebut dengan penyeleksi data atau data selector yang menyeleksi data yang kita inputkan dari banyak menjadi outputannya itu satu atau beberapa. Habis itu adapun demultiplexer ialah kebalikan dari multiplexer, yaitu fungsinya itu lebih ke menguraikan dari inputan satu menjadi outputan yang banyak. Adapun LED dan jenis-jenisnya, LED atau light emitting diode merupakan salah satu jenis lampu yang memiliki lifetime yang panjang. Adapun jenis-jenis LED, yang pertama jenis LED miniature LED, yang kedua superflux LED, yang ketiga bicolor LED, yang keempat SMD LED, yang kelima COB LED, dan yang keenam high power LED. Lalu kita akan membahas tentang modul KIT. Kembali. Dalam modul KIT ini terdapat satu Advanced Logic Trainer CK341, lalu terdapat power supply. Nah, dalam power supply ini terdapat ground dan 5 volt yang akan disambungkan ke dalam Advanced Logic Trainer CK341. Nah, lalu switch ini akan dihubungkan ke dalam inputan decoder sesuai dengan ini switch 1 masuk dihubungkan dengan inputan A, switch 2 dengan inputan B, switch 3 dihubungkan dengan C, dan switch 4 dihubungkan dengan D. Lalu power supply akan dihubungkan dengan arus AC dari PLN sebesar 220 volt. Nah, dalam power supply terdapat rectifier yang dapat mengubah arus AC menjadi arus DC. Lalu dalam trafo juga terdapat
trafo yang bertujuan untuk menurunkan arus atau tegangan 220 volt menjadi 5 volt. Kenapa? Karena kita membutuhkan arus kecil di sini. Karena kalau kita memakai arus 220 volt, maka kabel-kabel jumper ini tidak akan kuat menahan tegangan tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita akan menyalakan switch ini, atau kita atur switch ini dengan sesuai inputan kita. Lalu dari inputan dari switch ini masuk ke dalam decoder yang akan diolah menjadi hexadesimal. Yang awalnya inputannya itu biner, dia akan diolah menjadi hexadesimal. Lalu resistor ini akan menstabilkan atau menghambat arus yang masuk ke dalam segmen display ini. Lalu segmen display ini akan mengubah atau menyalakan display atau segmen-segmen yang ada dalam segmen ini menjadi output inputan dari decoder yang masuk ke dalam display segmen tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.